Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau udah kerja kayak gini sibuk, kita sempetin aja ngaji pulang kerja ya. Jarang sempetnya. Kita lanjut aja ngaji, lumayan ada sempet dikit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin itu membahas sampai aurat perempuan yang merdeka ya. Di sini wa auratu hurri jamil badannya illa wajhi wal kafaini dhahiran wa batin illa al-qu'aini. Jadi aurat perempuan yang merdeka itu semuanya gitu ya. Aurat kecuali yang nampak, yaitu kecuali wajah, wajhi katanya. Dan tangan. Dalamnya ini sama luarnya ini sampai ini penggelangan. Itulah aurat perempuan merdeka gitu ya, menurut madhab Imam Syafi'i. Liqauli ta'ala, karena dawan Allah Ta'ala, la yabdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Allah berkata, janganlah wala yabdina, janganlah engkau mendohirkan zinatahunna, kecantikanmu, illa ma dhahara minha, kecuali yang nampak. Qala Ibnu Abbas apa? Ibnu Abbas berkata, Ibnu Abbas wa Ibnu Umar wa Aisyah radhiyallahu anhum. Berkata Ibnu Abbas dan Ibnu Umar dan Siti Aisyah radhiyallahu anhum, semoga ridha Allah anhum sayang. Menurut mereka yang nampak itulah wawal wajhu, yaitu wajah, wal kafani, dan efek-efek tangan ini gitu. Wasadihu istiqbalul qiblati, yang ke itu aurat dalam sholat ya. Sekarang wasadisuha, istiqbalul qiblat yang keenam, syarat sah sholat itu adalah madhab kiblat ya. Harus madhab kiblat. In ayil ka'bata bisa madhab ke Ka'bah gitu ya, dadanya menghadap ke Ka'bah. Walau falau tarakahu qadirun alaihi lam tasya salatu. Mang kalau meninggalkan ya si wong ing Ka'bah sapa wong kawasa yang atase madhab, jika orang tersebut meninggalkan madhab kiblat tetapi sedangkan dia kuasa melakukannya gitu ya, tidak sakit, dia itu juga tidak bukan dalam perjalanan di pesawat misalnya gitu ya, dia kuasa gitu melakukan madhab kiblat tetapi dia tidak mengerjakan, maka tidak sah sholatnya. Ila fisidatil qaub, kecuali gitu ya, di dalam sholat yang ketakutan. Sholat dalam ketakutan itu misalnya dia itu lagi sembunyi di gua ya, ada orang yang mencari-cari dia, mau dibunuh, dia sembunyi di gua. Dia itu sholat gitu kan nggak tahu madhabnya kemana. Itu boleh, dia itu sholatnya dalam keadaan ketakutan. Kalau para nabi dulu, para sahabat agak bersembunyi ya di kebun orang Quraisy. Tapi zaman sekarang juga banyak. Misalnya dia difitnah gitu kan, terus dia dikejar-kejar mau dibunuh, dia sembunyi di gua atau di ruangan mana gitu ya, tidak tahu madhab kiblatnya kemana, kemudian dia salat saja, itu namanya boleh gitu. Walau yustaratu istiqbalu fiha, maka kalau menoraden syarat dan apa madhab yang jarane. Wa ila fi nafsi sabari. Kalau tadi itu iya. Kalau sholat dalam ketakutan itu tidak disyaratkan untuk madhab kiblat gitu ya. Begitu juga fi nafli safari, di dalam sholat sunnah. Sholat sunnah di perjalanan gitu ya. Yang perjalanannya itu yang dibolehkan gitu ya. Ila maksudi ma'rufi, maring permaksudan kang dan maklum, dalam bermaksud.
Itu juga fala yustaratu istiqbal, itu juga tidak disyaratkan untuk menghadap kiblat. Illa fi ihrami wa syain wa rukin wa sujudi wala fi salati raqibi, gitu ya. Kecuali jadi kira dalam salat sunnah di perjalanan gitu ya. Jadi di kereta misalnya dia, pesawat misalnya ya, salat sunnah, Allahu Akbar gitu kan, atau dia misalnya, nah tapi katanya di dalam takbiratul ihramnya dia harus madhab. Begitu juga dia ketika ruku, begitu juga ketika sujud dia harus madhab kiblat. Itu ketika di dalam sholat sunnahnya lagi di perjalanan. Ya sunnah wajib aja ditinggal kadang-kadang, apalagi sunnah, apalagi perjalanan jarang sekali. Tapi hukumnya ada, berarti oleh para ulama tetap melakukan gitu ya. Kalau kita mah yang wajib aja kadang-kadang ditinggalkan, apalagi dalam perjalanan. Ini mah apalagi sunnah. Wa ila fi sholat raqib, begitu juga di dalam sholat wong kang tutunggangan gitu. Orang lagi kalau tadi mungkin dalam sholat jalan, dia misalnya dia mau ke pasar gitu ya, sholat sunnah di perjalanan, jauh ke pasarnya. Jadi dia sholat dari rumah, takbir, udah jalan aja udah. Pas sujud misalnya nyampe ke musola gitu kan, sujud terus jalan lagi ya, begitu sampai segitunya ya, luar biasa hukum, ada hukumnya. Begitu juga dalam sholat tutunggangan, sholat di dalam lagi kita menunggang atau naik mobil, naik pesawat misalnya, terutama ya pesawat, itu dia tidak diwajibkan untuk madhab kiblat gitu ya. Orang yang lagi pesawat nih mau ke Amerika kali atau mau ke Saudi, kan 10 jam di pesawat ya, sholat di pesawat ketika zuhur sholat, jadi itu tidak disyaratkan untuk madhab kiblat gitu ya. Tapi ada satu kaul mengatakan sholatnya itu sholat lihurmatil waktu, untuk menghormati waktu. Jadi ketika sampai di sana sholat lagi biar lebih afdol. Kalau sholat di pesawat kan tidak madhab kiblat, wudunya aja tayamum. Lanjut ada tadi ya. Bima raqani ila bil ihrami rakibi, atau di dalam sholat dia itu di dalam naiknya itu lagi naik perahu gitu ya, naik perahu gitu ya. Wa ila fil ihrami rakibi bi ghairi ma dzakira ay sahala istiqbalu fi ada qudrati. Ada ini syai sakit di madesa. Misalnya dia ya itu ya dia lagi nelayan kali ya. Nelayan dia sholat bukan perahu, bukan kapal ya, nelayan gede tapi perahu gede. Dia sholat, nanya dia lagi mancing ya, jadi biasanya dia itu 3 hari 3 malam apa seminggu di laut. Nah orang lagi sholat kayak gitu itu dia tidak diwajibkan madhab kiblat gitu ya. Tapi gue ini mau kira sahala gampang istiqomah ya. Wa ila fil ihrami raqibi bi ghairi ma dzakira, karena itu mah susah gitu ya, nggak tahu madhab kiblatnya juga. Begitu juga ila fil ihrami raqibi, begitu juga orang yang dalam perjalanan ihram gitu ya, orang nunggang
tadi di laut gitu ya. Nah, tadi naik ikan seminggu misalnya. Yang kedua dalam perjalanan ihram, yang tadi itu di pesawat ya. Nah, itu kan sulit untuk madhab, maka tidak disyaratkan untuk madhab kiblat. Fi ghairi ma dzukira ay sahal isyan, tapi di selain yang itu mah kayaknya mudah gitu ya istiqbal madhab kiblat itu, makanya diwajibkan madhab kiblat karena kuasa wastisna'u hadaini raisa gitu. Begitu ya. Nah, berapa tadi? Yang keenam madhab kiblat. Yang wasabiu taharatul badani, yang ketujuh itu harus suci badan. Anil hadasil akbari wal asgari, dari hadas besar dan hadas kecil. Yang ketujuh, syarat sah salat itu harus suci badan dari hadas besar dan hadas kecil. Ingdal qudrati, bagi orang yang kuasa. Falau lam yakun mutahiran ingda ihramihi lam tanaqid salatu. Maka lamun orana iku arana isu kang suci ingdal ihram, jadi kalau dia tidak suci gitu ya, ketika takbiratul ihram salat, maka tidak sah salatnya. Wa in hadasa fi asna'i sholati, walaupun datangnya itu di tengah-tengah salat, batal salatnya. Jadi misalnya kan harus suci dari hadas besar dan hadas kecil. Ya. Misalnya dia udah baca Fatihah malah kentut. Kan itu jadi punya hadas gitu ya. Atau dia lagi sholat mungkin ya di musola gitu, ada lewat perempuan, malah kaki perempuan nendang kaki dia, kan batal sholat dia, batal wudunya, otomatis batal sholatnya. Amal ajazu fa illam yajid ma'u wa tura amanani. Wa in hadasa bi taisa baba kabata. Amma ida ajazu bi lam yajid ma'u wa la tura fa yajib wa la yusalli fardhu wa la yu'idu. Adapun amal ajazu bagi orang yang tidak mampu ya. Tidak mampu apa? Tidak mampu untuk bersuci ya, karena dia tidak menemukan air. Bi alam yajidil ma, karena dia tidak menemukan air. Kemudian juga wala turoba, dia tidak menemukan tanah. Maka wajib paling atasung ayyasal ya, apa yang tasal yang fardu wa yu'idu lan ngabalikan ya. Jadi wajib dia sholat aja gitu, sholat fardu ya, tapi ntar dia ketika sampai rumah dia wajib membalikan sholat, sholatnya diulang ya. Tadi itu misalnya itu kayak di pesawat gitu kan, tidak ada air, ada airnya buat minum doang, tidak ada juga sama buat cebok, tidak ada air juga tidak ada tanah gitu ya. Maka ketika datang duhur sholat aja udah, tetapi sholat duhur niat fardu, tetapi ntar sampai udah airport, udah sampai itu dia diulang lagi sholatnya begitu. Wasaminuha taharatul badani wasabi wa maudhi'is salat anil najsi alladzi la yu'fa anhu. Yang ke-8 tadi, yang ke-7 suci dari hadas. Sekarang yang ke-8 itu harus suci badan. Wasabi, kemudian bajunya harus suci. Wa maudhi'is salat, kemudian tempat salatnya harus suci. Sajadahnya harus suci ya, di bawah sajadah keramiknya harus suci dari najis gitu ya, dari najis. Alladzi la yufa, yang najis ini tidak diampuni oleh Allah. Fala tasihu sholatu ma'an najisi madzkuri fi wahidin minha, maka tidak sah sholatnya kalau dia membawa najis. Madzkuri yang disebut fi wahid ya, tidak sah sholatnya gitu ya kalau kita membawa najis satu saja dari najis yang tidak diampuni. Amman najisi alladzi yu'fa anhu fatasyu, adapun najis yang diampuni oleh Allah maka sah sholatnya.
Wadzalika kadamil baragisi, mana aja yang najis yang diampuni itu oleh Allah yang tetap sah salatnya, yaitu kal baragisi warasi wadu, seperti cacatak, kemudian tai lalat, tai lalat, kemudian damamil, darahnya bisul, ada si bisul ya, kalau nggak bisul kan suka ada darahnya, nontot, susah diraksanya karena dia keluar mulu kadang-kadang. Darah bisul, kemudian wal jarahati, kemudian darah luka kena pisau, udah kering kadang-kadang suka ada aja ngembai lagi gitu kan. Udah dibersihin, udah kering sehari, kadang-kadang masih keluar gitu ya. Itu kalau keluar lagi sholat ya diampuni itu mah. Artinya diampuni, sholatnya tetap sah gitu ya. Kemudian juga wal qaihi, nanah juga diampuni, jadi tetap sah sholatnya kalau keluar nanah ketika sholat. Wasaudi nanauk apa sih? Wa alam annal islam syaratun likulli ibadatin tabtaqiru ila niyah. Man shala wa ghairiha man salata wa ghairiha hatta la irtada fi asna'i salat batalat. Ketahuilah alam ketahuilah annal islam, bahwasanya Islam itu syaratun likulli ibadah. Islam itu syarat kadang ibadah. Tabtaqiru niyah, yang membutuhkan niat. Ketahuilah bahwasanya Islam itu syarat untuk melakukan semua ibadah gitu ya. Begitu juga dan juga dia membutuhkan niat. Pertama Islam dulu, terus kemudian dia dalam setiap apapun kan butuh niat gitu ya. Harus niat. Innamal a'malu binniyat. Kalau Islam itu segala amal tergantung niat. Nah, minas sholati, seperti sholat, niat sholat, wa ghairi, dan liane sholat, semuanya membutuhkan niat. Misalnya berzakat ya harus berniat, puasa harus pakai niat, sholat apalagi, semuanya dalam Islam harus pakai niat. Tidak semerta-merta main ngelakuin aja. Walawir tada, lamun murtad, kalau murtad siwa fi asna'i sholati, dalam tengah-tengah ma'batul sholat, walam yadhkurhu musanifu li adam ikhtitas bis sholah wali wuduhi. Kalau seseorang murtad ketika sholat, tengah-tengah sholat ya, maka batal sholatnya. Kemudian walam yadhkurhu musan, dan musanif tidak menyebutkan apa aja yang disebut dengan murtad dalam sholat, karena tidak ada pertangtuannya gitu ya. Bisa wali wuduhi, dan pertenane. Nah, gitu. Jadi lagi sholat misalnya dia murtad gitu ya. Murtad itu banyak macamnya, cuma di sini aja misalnya tidak menyebutkan contohnya. Murtad itu bisa dengan perbuatan, perkataan, yang paling mudah perkataan ya. Udah pernah saya omongkan kemarin itu, bahwasanya kita jangan gegabah. Jadi misalnya walaupun kata-kata bercanda ya, dalam Islam itu ada yang boleh bercanda, ada yang tidak boleh. Misalnya dia pokoknya harus ngaji, misalnya dia berkata, ada teman kita yang habis potong rambut, karena aku pernah bilang, gara-gara potong rambut, hujan nih, ternyata dia nih lagi udah potong rambut. Nah, itu kata-kata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Walaupun bercanda, walaupun itu ya, itu secara perkataan itu bisa masuk murtad ya. Maka itu kuncinya itu harus bersyahadat. Begitu juga misalnya kata-kata cerai sama bini, itu jangan bawa bercanda, itu tetap jatuh gitu ya, tetap harus rujuk.
Kan dalam Islam itu perkataan itu tidak boleh. Ada yang tidak boleh bercanda. Ada yang boleh gitu ya. Nah, begitu. Misalnya ketika sholat dia murtad tiba-tiba, entah itu dari hatinya misalnya bersangka apa gitu ya, atau dari, maka itu batal sholatnya. Wa furudus sholati ay arkanuha samaniyata salati, pirang-pirang fardu sholat. Ay arkanuha tegeseru pirang-pirang rukun sholat ya samaniyata saraiku 18. Sekarang fardu sholat, rukun sholat intinya ya. Fardu atau rukun sholat ada 18. Al awalu an-niyah, yang pertama adalah niat. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, karena ada doa Allah SAW, innamal amalu, dia aing pasina utai pirang-pirang amal liqauliat. Jadi kalau barang kita mas segala amal tergantung niat gitu ya. Wajib ayyan wiya fi faridati salasa asya. Dan wajib apa yang tangannya dan disesuaikan dalam pirang-pirang padu yang tertera pirang-pirang perkara. Wajib kepada orang tersebut dalam fardu itu untuk 3 perkara ya niatnya. Yang pertama apa? Fi'lus sholah, dia niat mengerjakan sholat. Wa ta'yinaha, kemudian menyatakan sholat. Minas subhi wa ghairi, misalnya salat subuh atau lianesu, wa niyatu fardhatin, atau yang ketiga adalah niat fardu. Jadi kalau bahasa orang tua dulu ada qasdu, ta'arud, ta'yin. Jadi dalam niat itu harus ada niat. Qasdu itu adanya niat mengerjakan, qasdu memaksud gitu ya. Ta'arud artinya fardu. Ta'yin menyatakan. Ta'yin itu menyatakan sholatnya sholat apa ini? Duhur, asar, apa maghrib. Nah, ta'yin dinyatakan. Kalau duhur berarti duhur, kalau asar asar. Kalau qasdu itu artinya niat saya sholat. Fardu, ta'arud itu artinya fardu. Fardu ini di sini biar membedakan dia sholat fardu apa sholat sunnah gitu kan. Misalnya kayak gini, usolli fardhos subhi, itu udah terkumpul qasdu, ta'arud, ta'yin. Qasdunya apa? Usolli, artinya niat saya, artinya niat saya mengerjakan. Kemudian ta'arudnya apa? Fardu, usolli fardu. Nah, ta'arudnya itu fardu. Yang ketiga ta'yin, subhinya itu ta'yin. Jadi usolli fardhos subhi. Nah, ketika takbir itu niat saya sholat fardu subuh, itu dalam hati niat saya Allah, makanya suka lama ya, Allahu Akbar. Jadi ketika nyebut Allah itu di dalam hati itu sudah mengucapkan niat saya sholat fardu subuh. Itu harus bulat ya. Jadi ketika takbir yang 3 itu sudah diucapkan oleh hati ya. Sudah dilaksanakan oleh niat saya sholat fardu subuh. Kalau kesananya mah 2 rakaat apanya itu mah sunahnya ya. Lebih karena susah kadang-kadang. Karena dalam sholat itu harus bulat, hati itu jangan ingat kemana-mana. Ketika melakukan qasdu, ta'arud, ta'yin itu niat saya sholat fardu subuh, itu hati itu harus bulat. Tidak boleh ingat ke sawah, ke pasar, ingat belajar, ingat sama teman, ingat janjian dan sebagainya. Jangan. Jadi mulut mengucapkan takbir, hati mengucapkan itu niat saya sholat fardu subuh misal, atau niat saya sholat fardu duhur, atau niat sholat fardu asar. Itu hati harus bulat ke situ, ke dalam niat itu. Kalau tidak bulat, pernah dengar mah bahwasanya tidak sah sholatnya gitu ya. Karena di dalam sholat itu yang harus khusyuk itu pas takbiratul ihram itu, pas niat itu harus tidak ingat sama apapun, fokus di situ. Kalau tidak begitu, kalau nggak salah pernah itu tidak sah sholatnya. Pernah dengar kayak gitu ya. Wasani takbiratul ihram. Nah, yang pertama tadi niat, jadi kerja. Sekarang yang kedua itu rukun sholat itu adalah takbiratul ihram. Ya, takbiratul ihram itu adalah Allahu Akbar. Yang pertama niat, tapi dilakukannya mah niat itu pas takbiratul ihram ya. Wa ila Allah tadurru ziyadatu la tamna'u ismakallahil jalilul akbar wa la tadurru, dan tidak berbahaya menambahkan yang dicegah.
Isma nama Allahul Jalilul Akbar. Seperti Allahul Jalilul Akbar. Boleh kita menambahkannya gitu ya. Allah. Yang penting kan ketika Allahnya itu kita nyebutkan niatnya udah beres. Allahul Jalilul Akbar. Nah itu mah nggak masalah karena itu pekerjaan mulut. Yang penting ketika Allahnya itu niat sudah beres gitu ya. Karena niat itu kerjaan hati. Kalau dikerjakan dengan lisan ya tidak sah niatnya. Wajib qarniyah, wajib membarengkan niat gitu di takbiratul ihram. Ya ini bi awali takbiratul ihram, wajib membarengkan niat dengan awal takbiratul ihram. Allah. Jadi niat itu dibarengkan dengan membaca takbiratul ihram. Mulut membacakan takbiratul ihram, hati mengerjakan niat. Wastihbabuha. Hati melakukan itu ya. Ila akhirih maring akhirnya takbiratul ihram. Jadi sekarang lanjut wasalisu qiyamul qadiri. Yang ketiga syarat rukun salat itu adalah berdiri bagi orang yang berkuasa, bagi orang yang kuat gitu melaksanakan berdiri di dalam salat fardu. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, karena ada Rasul hadis Rasulullah SAW li Imran bin Husain dari Umar bin Husain wa kanat bihi tawasilu wa kanat bihi tawasilu salli qa'iman wa lam tasayqa qa'idan wa lam tasayqa fala yajanbi fa lam tasib mustalqiyan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Karena ada hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Umar bin Husain wa kana bihi iku kalawan apa lara bool apa sih. Jadi dia lagi lara bool, dia punya penyakit gitu ya. Maka hadis ini berkata sholat berdiri gitu. Kalau kamu tidak kuasa tasna, maka sholatlah sambil duduk. Fa'ilam tastati, kemudian juga masih tidak kuat juga, fajan bihi, maka sholatlah pada lambung. Lambung artinya ini pinggir gini sholatnya berarti ya. Kalau tidak kuat juga sholatlah lambelam tasai pamustalqiyan, maka sholatlah terluma-luma. Mana ya terluma-luma? La yukallifullahu nafsan, Allah tidak akan meminta sesuatu apapun yang Allah tiala ya Allah arana merdi sapa Allah ing ewak-ewakan illa wus'a ing sejembare gitu kalau bahasa Jawa mah. Jadi kalau menurut kitanya mah Allah tidak akan memberikan beban kepada kecuali dengan sesuai dengan takarannya gitu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan beban kecuali sesuai dengan porsinya. Wa kharaja bil qadiri ajzin. Begitu lagi. Ala hasabi hali wa yusalli qa'idan wa illam ajza wa yusalli muntajian wa ila jadah wa la mustalqiyan wa ajama. Itu kepada orang yang sakit gitu ya, tadi nggak kuat gitu ya. Sekarang orang yang tidak kuasa apes juga ya, sama ya. Orang yang tidak kuasa ya. Tadi misalkan sakit bokong atau sakit apa gitu ya,
Kalau ini karena dia itu tidak puasa, mungkin udah tua renta ya, maka sholat aja gitu ya, sesuai dengan semampunya dia gitu ya, dengan keadaan dia sholatnya. Atau payusolli qaidan, atau sholat sambil duduk. Kemudian baik tidak kuat juga sambil duduk, sholat tur miring, mutajian miring, asalnya miring, kayak tidur ngadep Ka'bah ya. Fa'ilam tas ala janbi gitu kan. Fa'ilam tas aja tidak kuat juga, sholat juga sambil terluma-luma, sambil ini benar-benar sambil tiduran gitu ya. Maka tidak kuat juga, maka sholat aja seperti itarfihi, kalau sirah ya, tidur sambil tidur. Kalau tidak kuat juga, ajza'u af'ala. Kalau tidak kuat juga, maka kerjakan setiap pekerjaan sholat itu dalam hati gitu ya. Ngomong juga misalnya sambil sholat sambil tiduran juga, ngomong aja udah gak kuat ibaratnya. Sholat aja dalam hati, kerjakan semuanya dalam hati. Wala yatruku sholat madama aqau, jangan meninggalkan sholat selama masih punya akal. Sabitan kang tetap akalnya masih ada gitu ya. Wa fi makna azizun azin mantalhaquhu masyaqatun dhairatun bil qiyami qadururani ra'si atarakibis safinati